Halo pasukan PHB anti ayam jago, bangunnya siang, malamnya nongkrong tapi pengen banyak uang. Apa kalian pernah dengar dengan istilah waktu adalah uang? Ketika saya masih muda, era di mana jenis bintang satu menjadi pujaan, mantan saya sering mengucapkannya. Entah apa yang dimaksud dari perkataan itu, saya merasa bingung, entah harus berimajinasi apa. Ketika saya berbaring di tempat tidur, handbody tak luput ada di samping saya, alih-alih supaya bisa berkonsentrasi dan berpikir untuk memecahkan kata-kata dari si doi. Walaupun butuh perjuangan tinggi dan konsentrasi yang luar biasa, akan tetapi saya mengerti dari maksud perkataannya. Istilah tersebut memberitahu kita bahwa jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena waktu sangat berharga. Begitu dengan sarana kita beraktivitas dan berkreativitas. Mungkin aku gak mau berlama-lama, sudah cukup membuat mulut aku gak busa. Lebih baik langsung saja. Berikut film yang akan saya bahas. Bang bang. In Time adalah sebuah film action berlatar fiksi ilmiah yang ditulis dan disutradarai oleh Andrew Niccol dan telah dirilis pada tanggal 28 Oktober 2011. Di dalam film ini menceritakan gambaran manusia pada tahun 2161, begitu dengan waktu. Waktu menjadi sarana pembayaran upah, transaksi jual beli, jasa transportasi, bahkan menjadi sumber kehidupan. Di tahun itu, uang sudah tidak lagi ada, begitupun dengan perubahan fisik. Perubahan fisik manusia akan terhenti dari masa pertumbuhan di usia yang ke-20-50 tahun. Setelah menginjak umur yang ke-25, secara otomatis akan mengaktifkan jam digital yang menempel di kulit bagian tangan kiri. Fungsi dari jam tersebut akan menunjukkan sisa waktu untuk hidup seseorang. Dikarenakan hidup tergantung pada waktu, orang-orang rela bekerja untuk mendapatkan waktu tambahan. Begitupun dengan transaksi jual beli, semuanya dengan waktu. Will adalah seorang laki-laki yang berasal dari kalangan keluarga miskin. Untuk menambahkan waktu, ia harus bekerja dengan keras untuk bertahan hidup dan menyelamatkan nyawa ibunya yang tinggal beberapa jam lagi. Pada satu kesempatan, di tempat biasa ia menghibur dirinya, dia bertemu dengan sosok pria yang bernama Henry Hamilton. Henry Hamilton adalah seorang jutawan yang sangat bosan untuk hidup yang tiada berakhir. Ketika Will tertidur di suatu gedung dengan Henry, secara diam-diam Henry menghibahkan semua waktunya untuk Will secara diam-diam. Tidak mau menunggu lama-lama, ia pun langsung bergegas untuk pergi menemui ibunya dan memberikan kejutan. Mengingat sisa waktu ibunya yang beberapa menit lagi, ia pun lantas menyusul ibunya ke tempat kerja. Dengan perasaan panik, Will berlari ke arah ibunya yang tersisa beberapa detik. Ketika keduanya hampir bertemu, ternyata sisa waktu ibunya sudah habis. Kehidupan orang yang dicintainya pun berakhir di pangkuannya. Will sekarang hanya hidup sendirian, ia pun merasa bosan tinggal di daerah miskin. Dengan modal 1 abad, ia pun lantas pergi dari kota pemukiman miskin menuju New Greenwich. Zona New Greenwich adalah zona di mana orang-orang kaya mempunyai nyawa berabad-abad tinggal. Di kota New Greenwich, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sylvia Weiss. Ia adalah anak dari pengusaha Philip Weiss. Di kota New Greenwich, hal pertama yang dia lakukan adalah mengincar waktu Philip dengan berjudi. Philip menjadi incaran Will untuk mendapatkan waktu yang banyak. Pada saat itu juga, Will menjadi buronan tim kiper. Tidak lama kemudian, Will pun berhasil ditangkap dan ia pun diinterogasi oleh tim kiper. Pada saat itu, Will berhasil lolos dan menjadikan Sylvia sandra untuk bisa melarikan diri. Ketika Will melihat tangannya, ia hanya mempunyai waktu beberapa menit. Fortis telah berhasil mencuri waktu dari temannya, begitupun dengan Sylvia. Ketika mereka berdua terancam dengan sisa waktu yang sedikit, keduanya pun berjuang mati-matian untuk mendapatkan waktu tambahan, agar mereka berdua bertahan hidup. Saat itu, Will pun menghubungi West. Dia pun meminta transfer kepada West 1000 tahun dengan menyandra putrinya. Setelah menunggu lumayan lama, waktu pun belum kunjung ditransfer. Will dan Sylvia pun tidak bisa menunggu lama lagi. Mereka berdua lantas pergi dengan menggunakan mobil polisi yang dibawa tim kiper. Akhirnya mereka berdua lantas pergi menuju Bank West. Sylvia pun lantas membantu Will karena kesal kepada ayahnya yang tidak kunjung mentransfer. Setelah mereka berhasil merampok bank, semua hasil rampokan dibagikan kepada rakyat kecil. Sylvia dianggap juga terlibat dalam perampokan tersebut, sehingga keduanya sama-sama menjadi buronan. FBI menawarkan hadiah menambahkan waktu 10 tahun kepada siapa saja yang berhasil menangkap Will dan Sylvia.
Pada waktu yang singkat, perjalanan tersebut berhasil dilacak oleh tim Keeper. Untungnya, waktu 1 juta tahun berhasil telah diserahkan dan dibagikan kepada rakyat miskin. Sebelum tim Keeper menangkap mereka, Will dan Sylvia pun berhasil melarikan diri dari kerumunan. Ketika tim Keeper menodongkan senjata, waktunya pun habis. Ia pun terkapar di hadapan Will dan Sylvia. Tim Keeper pun tewas. Pada saat itu, waktu di tangan Will dan Sylvia sudah sekarat. Will tak mampu mengulangi kesalahan yang sama saat ibunya mati, dikarenakan kehabisan waktu. Ia pun berlari ke mobil yang masih terdapat simpanan waktu. Sylvia pun berhasil diselamatkan dari kematian. Meskipun media terus memberitahukan buronan terhadap Will dan Sylvia, mereka berdua pun terus mencari bank-bank besar tempat penyimpanan waktu sebagai target operasi. Oke, itulah sebagian cerita dari film In Time. Untuk kelanjutannya, kalian bisa menonton sendiri. Terima kasih.